wabarakatuh. Di video kali ini, video yang kedua, ada materi suspensi dalam materi pembelajaran PSPTKR dengan guru pengampu Pak Dwi Rahmat Hidayat. Langsung saja ke materi suspensi. Yang pertama ada pengertian dari suspensi sendiri. Suspensi dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendaraan, serta memperbaiki kemampuan cangkram roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari bekas, shock absorber, stabilizer, dan sebagainya. Pada umumnya, suspensi dapat digolongkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, tipe rigid, dan yang kedua, tipe bebas. Dan adapun fungsi dari suspensi. Yang pertama, selama berjalan kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap getaran oscilasi dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini untuk melindungi penumpang dan barang agar aman, serta menambah kenyamanan dan stabilitas. Yang kedua, memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gerakan jalan dan dengan roda-roda. Yang terakhir, menopang bodi pada aksel dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda. Selain fungsi, juga ada komponen utama dari suspensi. Ada bekas, shock absorber, suspension arm, ball joint, bushing karet, strut bar, stabilizer bar, lateral control rod, control arm, dan bumper. Selanjutnya, suspensi diberikan menjadi 2 macam. Ada suspensi depan, suspensi belakang. Ya, terlihat pada gambar di samping, yaitu suspensi depan, dan selanjutnya yang di samping juga ada gambar suspensi bagian belakang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian atau fungsi dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama ada bekas. Bekas berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Di samping itu, bekas dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada bekas koil. Bekas koil sendiri ini dibuat dari batang baja khusus dan berbentuk spiral. Kedua ada bekas daun. Bekas daun sendiri ini dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur. Dan selanjutnya yang terakhir ada bekas batang torsi. Bekas batang torsi ini dibuat dari batang baja yang elastis terhadap butiran. Tentang shock absorber. Apabila pada suspensi hanya terdapat bekas, kendaraan akan cenderung beroscilasi naik turun pada waktu menerima kejutan dari jalan. Akibatnya, berkendaraan menjadi tidak nyaman. Untuk itu, shock absorber dipasang untuk meredam oscilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendaraan dan kemampuan cengkraman ban terhadap jalan. Komponen dari ball joint. Ball joint menerima beban vertikal maupun lateral. Di samping itu juga berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. Dan yang bernama stabilizer bar. Stabilizer bar ini berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Di samping itu untuk meningkatkan traksi ban. Untuk suspensi depan, stabilizer bar biasanya dipasang pada kedua lower arm melalui bantalan karet dan lingkek. Pada bagian tengah diikat ke frame atau bodi pada 2 tempat melalui bushing. Dan selanjutnya ada komponen yang bernama strut bar. Seperti diperlihatkan pada gambar di bawah, salah satu ujung strut bar dipasang pada lower suspension arm dan ujung lainnya diikat ke bracket strut bar yang diikat ke bodi atau cross member melalui bantalan karet. Strut bar ini berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju atau mundur pada saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Lalu ada juga komponen yang bernama lateral control rod. Lateral control rod dipasang di antara aksel dan bodi kendaraan.
Tujuannya untuk menahan axle pada posisinya terhadap beban dari sampingnya. Ada komponen juga yang bernama bumper. Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, bekas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Keadaan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu, bonding dan rebonding bumper dipasang sebagai pelindung frame, axle shock absorber, dan lain-lain pada waktu bekas pengerut dan mengembang di luar batas maksimumnya. Dan selanjutnya ada tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe. Yang pertama, suspensi tipe rigid. Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle tunggal. Dan yang kedua, suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas, masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan suspensi rigid axle dan suspensi model bebas. Yang pertama, suspensi rigid axle. Pada suspensi rigid axle, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle tunggal. Axle dihubungkan ke bodi dan frame melalui bekas. Suspensi rigid banyak digunakan pada roda depan dan belakang bus dan truk dan pada roda belakang mobil penumpang. Hal ini karena konstruksinya kuat dan sederhana. Dan yang kedua ada suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas, roda kiri dan kanan tidak dihubungkan secara langsung pada axle tunggal. Kedua roda dapat bergerak secara bebas tanpa saling mempengaruhi. Biasanya suspensi model bebas ini digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Sekarang suspensi model bebas digunakan juga pada roda belakang mobil penumpang. Dan selanjutnya ada sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok. Ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu, untuk mencegah roda bergoyang. Selanjutnya juga ada tipe-tipe dari suspensi bagian depan. Yang pertama ada tipe McPherson Strut. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Dan yang kedua juga ada tipe McPherson Strut dengan lower arm berbentuk L. Ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah lower arm berbentuk L. Bentuk ini ada yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya roda depan. Dan selanjutnya yang ketiga ada tipe double wishbone dengan bekas koil. Suspensi model bebas ini banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Dan selanjutnya yang keempat juga ada tipe double wishbone dengan batang torsi. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan bekas koil. Dan selanjutnya ada tipe bekas daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan truk, bus, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada sistem suspensi bagian belakang. Pada umumnya, suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kerusakan dalam menentukan kekerasan bekasnya. Apabila bekas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan menjadi terlalu keras bila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya, bila dibuat cukup lembut untuk dinaiki pengemudi, bekas menjadi terlalu lemah sewaktu mendapat beban berat. Demikian pula keadaannya dengan shock absorber. Selanjutnya juga ada tipe-tipe dari sistem suspensi belakang, yaitu yang pertama, throttling.
Di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendaraan yang lebih baik karena penanganan posisi aksel dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan bekas koil. Dan selanjutnya ada tipe semi-trailing arm. Tipe ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk membangkitkan kekakuan dengan memperhatikan beban dari samping dan memperkecil perubahan alignment yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Dan selanjutnya ada tipe double wishbone. Tipe ini adalah sistem suspensi independen yang digunakan roda belakang kendaraan penumpang yang penggeraknya pada roda belakang. Dan selanjutnya yang terakhir ada tipe strut dual link. Suspensi tipe ini digunakan pada roda belakang kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya roda di depan. Suspensi ini termasuk salah satu tipe suspensi strut. Selanjutnya juga ada tipe trailing arm dengan twitch beam. Suspensi rigid ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak depan. Baik, sekian presentasi saya pada materi suspensi. Apabila ada salah kata atau pengucapan kalimat, mohon maaf. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya akan lakukan yel-yel terlebih dahulu. SMK bisa, SMK hebat, Budha Satria Jaya, TKR disiplin komitmen kompeten, TKR Jaya Jaya Jaya, Budha Satria luar biasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.